saja kita bahas seberapa jauh sebenarnya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang digadang-gadang oleh pasangan Jokowi JK bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Saya mau bertanya ke Mbak Retno terlebih dahulu. Mbak Retno, sudah ada banyak solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, dari bantuan operasional sekolah dan banyak bantuan, bentuknya ada berbagai macam. Tapi sepertinya masih banyak juga potret pendidikan Indonesia yang masih kurang. Sebenarnya apa kendalanya? Apa yang masih dibutuhkan? Ya, sebenarnya kalau dari anggaran APBN gitu, kita kan punya BOS ya. BOS itu juga sudah sampai SMA. Kemudian yang kedua ada BOP ya, kalau di DKI Jakarta. BOP ini tentu dari APBD dan setiap daerah juga punya sebenarnya, tapi mungkin soal besarannya saja. Nah, untuk DKI Jakarta sebenarnya ketika di era Pak Jokowi Ahok sesungguhnya sudah terjadi sangat luar biasa untuk pendidikan, itu terasa sekali. Yang pertama adalah uang APBD itu memang besar untuk pembiayaan pendidikan, dan terjadi ini ya sistem untuk transparansinya itu diperkuat gitu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata anak-anak ini sekolah gratis, tapi masih banyak anak yang nggak bisa berangkat sekolah karena nggak punya ongkos, karena nggak bisa beli seragam, karena nggak bisa beli buku gitu. Nah, maka muncullah kemudian Kartu Jakarta Pintar. Nah, Kartu Jakarta Pintar ini bagi orang tua murid yang miskin, sekolah yang saya pimpin kebetulan 52% miskin, sehingga ketika KJP ini muncul itu sangat membantu ya, dan sangat terasa. Jadi mereka sangat berterima kasih karena dengan demikian mereka berangkat sekolah bisa, kemudian ada ongkosnya, kemudian juga bisa beli buku dan lain-lain. Kan juga ada laporan tiap bulan. Jadi sebagai pimpinan saya menunjuk 2 guru untuk bertanggung jawab terhadap laporan bulanan ya dari anak-anak terkait penggunaan KJP. Jadi memang ada pantauannya. Gitu. Kalau Mbak Rika, Jokowi kan menjanjikan untuk meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar. Apakah memang sudah dilihat bahwa penerapan KJP maupun KJS ini sudah sangat efektif sehingga akan ruang lingkupnya lebih luas lagi seperti jadi itu? Pertama harus kita jelaskan bahwa pemerintahan Jokowi JK ke depan adalah pemerintahan yang akan tunduk pada konstitusi seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi pada debat, dan juga terhadap undang-undang yang berlaku. Kartu Indonesia Sehat ini adalah implementasi untuk menjalankan dengan patuh terhadap perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 40 tahun 2004 dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan nanti tumpang tindih antara KIS dengan JKN dengan BPJS. BPJS itu badan penyelenggaranya. Di Kartu Jakarta Sehat sama, penyelenggaranya juga BPJS ya. Dan kemudian dengan Kartu Indonesia Sehat ini, kalau di DKI Jakarta sekarang itu waktu pertama kali diluncurkan, ketika jam kesmasnya pemerintah SBY hanya 7.000 per bulan per orang ditanggung oleh negara, maka Kartu Jakarta Sehat itu sudah berani 23.000. Artinya ada peningkatan pelayanan, termasuk ada biaya kapitasi atau biaya jasa bagi tenaga kesehatannya lebih meningkat. Nah, dengan Kartu Indonesia Sehat ini, maka kemudian yang pertama, di sini bukan hanya kartu untuk orang bisa berobat. Di sini ada sistem yang disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mensyaratkan beberapa hal. Pertama adalah pendataan penduduk. Sekarang ini penerima JKN, kami mengkritisi JKN ini bukan SJSN, karena kalau Sistem Jaminan Sosial Nasional maka tidak boleh ada lagi Jamkesda. Ya, karena Sistem Jaminan Sosial Nasional itu jaminan kesehatan bersifat nasional untuk orang miskin dan tidak mampu ditanggung dari APBN dananya. Kalau ada Jamkesda yang sekarang yang untuk jaminan kesehatan sosial dibebankan pada APBD, maka kalau rakyat sakit ya Mbak harus pulang ke kampungnya sendiri. Tapi kalau dengan Kartu Indonesia Sehat, rakyat dimanapun sakit selama di wilayah NKRI dia bisa menggunakan kartu ini. Ya, Kartu Indonesia Sehat, nggak perlu pulang kampung. Pos pembiayaannya gimana? Nah, sebelum pos pembiayaan ada hal yang penting. JKN yang katanya adalah menjalankan amanat Undang-Undang SJSN dan BPJS per 1 Januari 2014, dia hanya mengcover 86,4 juta orang. Kami tidak tahu gimana cara ngitungnya, karena kenyataannya orang miskin lebih dari itu. Maka dengan Kartu Indonesia Sehat, pendataan penduduk miskin dan tidak mampu akan dibongkar
dilakukan pengulangan data Kriterianya beda. dengan kriteria yang berbeda. Kalau pemerintahan yang ada sekarang ini pakai 14 variabel kemiskinan, Oke. lantainya semen atau bukan, punya motor atau enggak. Kalau punya motor dibilang kaya, nggak dapat nih kartu. Ya, karena padahal motornya boleh kredit, dipakai buat ngojek, belum tentu bisa bayar cicilan. Belum tentu balik modal ya. Iya. Oke. Jadi akan berbeda. Nah, perbedaannya Cuman- adalah definisinya. Siapakah yang berhak mendapatkan kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar? Adalah setiap orang, hubungkan dong dengan penghasilan per bulan. Siapa saja setiap orang yang penghasilannya sama dengan atau lebih kecil dari upah minimum kota kabupaten, maka dia otomatis mendapatkan kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar. Jadi termasuk guru-guru honorer, ya, guru-guru honorer, guru bantu, termasuk juga tenaga kesehatan, bidan, perawat, yang PTT, yang honorer dan sukarelawan itu juga akan mendapatkan ini. Iya. Gitu. Nah, berapa jumlahnya? Kalau menurut ini data pemerintah juga, dari daya beli masyarakat yang di bawah 500.000 per bulan, maka sesungguhnya ada kurang lebih 121 juta orang yang harus harus mendapatkan kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar. Tapi kalau kita pakai acuan, yaitu setiap orang yang tidak memiliki upah tetap, plus keluarganya, plus lansia, ya seluruh lansia seluruh Indonesia yang sekarang di panti sosial ini dihapus oleh pemerintahnya ada sekarang, karena saya komisi kesehatan, makanya saya protes, kok dihapus yang di panti-panti sosial, maka jumlahnya ada 160 juta orang. Oke. Butuh berapa triliun pertanyaannya? Nah itu, nanti kita akan bahas Nanti lebih kita jauh ini jawab. pembiayaannya dari mana, posnya dari mana, apakah cukup uang negara gitu. Nah saya juga ingin nanti bertanya ke Mbak Retno, selama ini Kartu Jakarta Pintar ini sudah tepat sasaran atau belum? Apakah kemudian jika ada masalah ini akan terjadi juga di penerapan Kartu Indonesia Pintar begitu ya? Ya, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai pariwara, tetap di Eki11 Show. Jelas. Ya, kita kembali di perbincangan mengenai efektivitas ya dari Kartu Indonesia Pintar dan Sehat ini. Sebelum kita bicara mengenai anggarannya, saya ingin ke Mbak Retno lagi. Sebenarnya tadi Mbak Retno sudah bilang, sudah merasakan ada sedikit perubahan ya dalam dunia pendidikan. Tapi masih ada tidak yang kurang dalam penerapan Kartu Jakarta Ya Pintar kalau ini? kan ini kartu Jakarta Pintar sendiri kan baru ada kan ketika Jokowi menjadi gubernur ya, jadi tahun 2012 akhir. Waktu itu langsung APBD perubahan dan langsung ada kartu Jakarta Pintar. Dan sebenarnya kalau mengingat waktu yang demikian pendek ya, itu adalah sesuatu yang sesungguhnya sudah prestasi ya, ketika salah sasarannya hanya 20%, kecuali salah sasarannya di atas 50, ini kan hanya 20%. Baik data kami sebagai organisasi guru lokal maupun data dari ICW dengan indikator yang berbeda kami mengukur, ternyata diperoleh sebuah data yang sama, yaitu sekitar 20% salah sasaran. Ketika salah sasaran dilakukan, baru setelah saya menjadi kepala sekolah, saya baru ngeh di mana salah sasaran itu terjadi. Nah, salah sasaran ini sebenarnya tidak cuma di KJP, untuk di DKI bahkan BSM ya, yang dari APBN pun terjadi salah sasaran. Ini karena sebuah mekanisme yang kemudian sistemnya memang harus dirubah. Dan ternyata ketika kita beri masukan, direspon dengan baik kok oleh pemerintah Jokowi Ahok yang kemudian mengganti sistem ini. Sekarang sistemnya jadi satu pintu, di mana itu hanya ada di sekolah. Tidak semua orang boleh mengajukan, tapi harus melalui sekolah. Kalau dulu kan bisa langsung, misalnya pihak-pihak manapun termasuk partai politik bisa langsung mengajukan pada dinas pendidikan. Kalau sekarang kan tidak. Jadi sekolah menjadi satu menjadi tunggal ya, menjadi decision maker-nya itu ya. Bahkan kami harus ada rapat dewan guru sekarang. Jadi selain diajukan wali kelas, kemudian kami berkumpul bersama dewan guru dan memastikan kembali siapa yang lebih berhak gitu. Nah, dengan ini maka akan mengecilkan tadi kegagalan dari salah sasaran tadi. Saya optimis bahwa ini tidak akan salah sasaran selama sistemnya melibatkan pihak sekolah. Jadi di DKI sekarang surat keterangan miskin itu lampiran, bukan lagi menjadi yang utama. Karena ternyata surat miskin itu banyak diperjualbelikan. Oke. Nah, Mbak Rika mungkin bisa menanggapi supaya ini tidak salah sasaran. Apakah ada mekanisme yang berubah dalam hal pendataan? Ya, oleh karena itu seperti saya katakan tadi, di Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar
ini bukan sekedar kartu, ini adalah sistem. Kalau ada revolusi mental, maka harus ada revolusi sistem. Menjebol dan membangun ya. Jebol yang lama, kita bangun sistem pendataan yang baru. Single identity number atau nomor kependudukan tunggal itu menjadi sangat penting, sehingga tidak berlapis-lapis pendataan dan siapa saja orang bisa mengakses. Nah, ini akan dilakukan di Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Belajar dari DKI Jakarta, maka pemerintahan Jokowi JK ada kebocoran meskipun itu tidak banyak ya, namanya sistem yang baru dijalankan. Maka kami akan membangun sebuah sistem yang ini bukan urusannya adalah untuk konstituen partai politik tertentu, tidak. Ini adalah untuk seluruh rakyat ya, yang berkategori, terutama berkategori miskin dan tidak mampu. Jumlahnya bukan 86,4 juta, tapi antara 121 juta sampai 160 juta ya. Nah, kemudian dengan adanya sistem pendataan, kita akan dorong sebenarnya begitu orang adalah target penerima sesuai dengan definisi yang tadi, menerima Kartu Indonesia Sehat, maka sebetulnya secara otomatis anaknya juga miskin kan? Anaknya miskin, jadi dia harus dapat juga selain Kartu Indonesia Sehat adalah Kartu Indonesia Pintar. Jadi dalam satu kartu ini bisa multifungsi. Nah, yang terjadi sekarang karena pendataan yang dilakukan adalah dengan sistem yang lama, maka ambil contoh aja dari kasus ada anak bayi yang sakit dari keluarga miskin, orang tuanya masuk Jamkesmas waktu itu dan sekarang jadi JKN, maka kemudian karena pendataan itu dilakukan per 6 bulan sekali misalnya ya, dengan kategori yang kurang jelas, maka anaknya ibu bapaknya bisa punya jaminan kesehatan, anaknya enggak dapat. Pasiennya saya yang advokasi sendiri, makanya ayo saya berani berdebat. Saya bilang gimana mungkin anak yang lahir dari keluarga miskin bisa tidak dapat jaminan? Emangnya anak berojol langsung kaya? Oke, kita tangkap. Nah, kemudian Mbak Rike ini bicara soal anggaran, itu tadi pertanyaan sebelum jeda. Ini kalau hitung-hitungannya tadi berkembang dari 86 menjadi sekitar 160-an juta. Uangnya Ada dari nggak ya mana? duitnya? Uangnya dari mana? Ada pasti. Ini persoalan mau atau tidak melindungi rakyat, memberikan jaminan sosial sesuai dengan perintah undang-undang dan undang-undang dasar. Nah, kalau kita mengasumsikan 121 juta orang, kita tidak akan memakai angka untuk per bulan per orang anggaran jaminan kesehatan yang sekarang ini hanya 19.255. Dokternya dibayar kalau dulu 2.000 perak, sekarang 4.000 ya per pasien. Kita optimis bisa sampai angka 30.000 per bulan per orang. Biaya iuran per bulan per orang yang ditanggung oleh negara itu adalah 30.000. Kalau 121 juta orang, maka butuh per tahunnya hanya 43 triliun. Kalau 160 juta orang, maka sekitar 60 triliun. Nah, pertanyaannya duitnya dari mana? Pertama adalah yang harus dikoreksi adalah kebijakan politik anggaran. Kebijakan politik anggaran kesehatan itu sesuai dengan perintah Undang-Undang Kesehatan pasal 171. APBN harus 5%. 10 tahun pemerintahan SBY hanya berkisar 2 sampai 2,5 atau 3% maksimal. Nah, pemerintahan Jokowi JK ini akan berjuang keras agar anggaran kesehatan 5%. Tahun depan kalau APBN kita 1.900 triliun, maka kita punya anggaran kesehatan 95 triliun. Tadi butuhnya 43 triliun atau 60 triliun. Tapi sumber dananya dari mana? Itu pertanyaannya. Pertama, kita mengusulkan tim pakar ekonomi kami dan tim energi kami ini kan nggak bisa sendiri-sendiri, saling terkait departemen. Nggak boleh ada ego sektoral lagi dalam pemerintahan Jokowi JK, itu tidak boleh terjadi lagi. Nah, maka dari penghematan energi ya, konversi dari BBM ke gas, dan kemudian penghematan listrik, tahun depan kita bisa menghemat setidaknya anggaran yang cukup banyak gitu, sekitar 70 triliunan, sekitar 70 triliun. Nah, ada opsi yang kedua, yaitu meningkatkan tax ratio, yaitu pajak yang diperoleh dari perdagangan dan jasa termasuk perkebunan dan real estate. Sekarang ini baru 12%, tambahin aja tax ratio-nya 2%, maka ada sumber pendanaan baru dalam APBN kita ya, sebanyak 150 triliun. Hanya dengan meningkatkan tax ratio 2% itu 150 T ya. Dan menurut kami itu hal yang harus didorong ya. Wow. Cukup kan? Kalau
itu kayaknya gampang banget gitu ya. Mudah sekali tinggal Pelaksananya pindah-pindah. seperti apa? Pelaksananya bagaimana? Pelaksananya seperti apa? Baik, kita akan lanjutkan lagi usai pariwara, tetap di Ekin Show. Tadi kita sudah bicara mengenai sumber dana ya untuk menutup 5% dari untuk anggaran kesehatan ini. Kalau misalnya pendidikan, kita tahu bahwa 20% itu cukup besar ya. Tapi kenapa kualitas pendidikan di Indonesia begitu-begitu saja? Maksudnya begitu buruk. Seperti Ya betul, 10 tahun terakhir apalagi seluruh assessment internasional menunjukkan bahwa pendidikan kita itu bukan stagnan tapi bahkan menurun ya. Dan ini sebenarnya 20% itu akhirnya seanggaran seberapapun kalau kemudian tidak memiliki kontrol ya dan pengawasan yang bagus, maka memang kemudian ini tercacar kemana-mana ya. Dan sebenarnya kalau kita, pengalaman saya di DKI karena saya guru DKI Jakarta ya, ini terjadi sebenarnya secara signifikan selama 1,5 tahun ini adalah perubahan besar dalam pendidikan di DKI Jakarta. Sebenarnya lelang jabatan kepala sekolah yang dilakukan di DKI Jakarta dengan sangat berani dilakukan meskipun ditentang begitu banyak pihak ya, bahkan di Termasuk PT kepala UN kan. puskesmas ya? Ya betul, di PT UN kan. Tetapi kenapa Jokowi saat itu begitu kekeh melakukan gitu? Ternyata kami semua baru merasakan sekarang. Ya karena apa? Transparansi keuangan mulai terbuka. BOS dan BOP itu yang 2013 mulai terjadi ini ya, pemeriksaan oleh BPK maupun oleh KPK. Dan mulailah terkuak ya bagaimana kontrol selama ini yang lemah yang kemudian mengakibatkan ceceran kemana-mana dan tidak sampai pada anak didik. Nah ini sekarang secara signifikan pungutan ya misalnya, terus yang kedua setoran gitu ya, upeti itu mulai berhenti total ya. Dan itu terjadi sangat luar biasa memang. Dan itu sangat dirasakan baik oleh para guru, kemudian para kepala sekolah yang hasil lelang ya maupun masyarakat. Sekarang betul-betul sekolah itu misalnya di tempat saya gratis, tis nggak bayar apapun dan tak ada pungutan apapun gitu ya. Karena dan sekarang keuangan sekolah bisa dibuka di website, bisa dilihat siapapun, menteri pun bisa lihat website sekolah kami. Dan akhir tahun ini SMA saya bisa 76 bersedia diaudit oleh akuntan publik dan itu menjadi sekolah negeri Jadi pertama. salah satu kuncinya adalah tadi jabatan kepala sekolah itu harus dilelang. Betul. Kemudian ada audit Karena ini secara menjadi rutin. sumber ya. Ah iya, jadi Betul, itu adalah selama modusnya ini. salah satu Ya, salah korupsinya, satu kebocorannya modus. dengan itu. Iya, karena tadi ada sistem yang korup yang kemudian kepala-kepala sekolah ini ikut berperan kan, diduga ikut berperan. Sehingga kemudian karena mereka juga tidak punya pilihan. Kenapa? Karena yang mengangkat mereka adalah atasannya. Dan sekarang kan dirubah menjadi seleksi terbuka dan kami menjadi kepala sekolah tidak mengeluarkan apapun, tidak seperti satu Avanza seperti selama ini yang terjadi begitu ya? Terjadi begitu. Dan sekarang tidak serupiah pun saya menjadi kepala sekolah itu bayar gitu ya. Dan ketika saya duduk sebagai kepala sekolah ya saya tidak pernah berpikir kembali modal, yang ada adalah bagaimana mengelola uang ini secara transparan dan untuk anak didik kami kan seperti itu. Oke. Nah jadi tadi kalau kartu niatnya baik ya, sudah kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat harus didukung dengan sistem yang transparan. Mbak Rika. Ya begitu juga dengan dijalankannya kartu Indonesia Sehat, tentu ada kontrol yang itu tadi pilot projectnya memang kartu apa yang jaminan kesehatan itu adalah DKI Jakarta. Dari pemerintah SBY ini salah satu pilot projectnya adalah yang terjadi di DKI Jakarta. Nah yang penting juga yang ingin saya katakan bahwa dalam kartu ini ada sistem yang akan memperbaiki fasilitas kesehatan. APBN 5% anggarannya ya untuk kesehatan, APBD 10%. Bahwa ini tidak akan menganulir jaminan kesehatan yang ingin dijalankan oleh pemerintah daerah, tapi sifatnya tambahan. Yang jaminan kesehatan sosial wajib negara, katakanlah demikian, itu harus dari APBN. Nah, kalau ada anggaran yang 10% dari pemerintah daerah silakan, tapi tambahan. Misalnya kalau itu kelas 3, maka dari daerah ditambah jadi kelas 2. Gitu. Yang kedua, APBD kesehatan itu bisa untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Kelas 3 bukan berarti harus seperti kandang kambing. Ayo kita perbaiki bersama-sama. APBD daerah bisa untuk menambahkan misalnya jadi AC dan segala macam. Akan ada fasilitas kesehatan berlapis dari mulai dokter komunitas, dokter keluarga, kemudian poliklinik desa, puskesmas lewat INAP, RSUD kabupaten, RSUD regional, RSUD provinsi sampai nasional. Nah, yang terakhir adalah pemerintahan JKWJK mempercayai bahwa tidak mungkin ada jaminan kesehatan tanpa tenaga kesehatan yang sejahtera. Kesejahteraan dipikirkan dan statusnya prioritas bagi pemerintahan Jokowi JK untuk rekrutmen PNS adalah
tenaga kesehatan selain pengajar pendidik, bidan, perawat, ya, juga dokter-dokter yang masih berstatus PTT itu diprioritaskan dalam perekrutan PNS nanti. Nah. Terutama yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun. Terakhir jangan lupa. Waduh, kita sedikit aja, Mbak Rika. Oke, sistem ini sistem dalam kartu ini bagi buruh seluruh Indonesia. Pasal 21 Undang-Undang SJSN mengatakan kalau di PHK maka selama 6 bulan tanpa iuran keluarganya dan dia buruh dan keluarganya tetap mendapatkan jaminan kesehatan lebih yang dibiayai dari BPJS penyelenggara. Lebih dari 6 bulan nggak punya kerja, siapa yang nanggung? Ya negara, salah sendiri jadi Durasi Anda habis. Oke, baik. Kali-kali aja ada yang di PHK di Metro, nggak usah takut. Jangan dong. Jangan di PHK. Terima kasih Mbak Retno dan Mbak Rika untuk waktunya di Agi11 Show. Ya, mudah-mudahan juga apa yang diperbincangkan ini bisa menjadi Buat satu guru masukan honorer. buat bagaimana ke depannya dan juga ini bisa menjawab guru bantu. kebutuhan warga Indonesia Betul ya. sekali. Dan kita harus jeda dulu ya. Kami masih akan kembali. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Rika.